Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok K akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada Raffi Rahmawan dengan NIM 19417204143 dan saya Rizky Wisnotowianto 194120226. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil dari tugas besar dari kelompok kami. Sebelumnya, untuk studi kasusnya sendiri itu membuat program untuk memprediksi gaji seseorang di waktu tertentu menggunakan metode machine learning, learning and testing the KKN register. Jadi dari tujuannya program kami nanti adalah supaya bisa mudah untuk memprediksi gaji karyawan di waktu tertentu. Oke, langsung saja ke demo aplikasinya. Oke, yang pertama di sini saya mempunyai data terdiri dari dua kolom yaitu year experience dan salary. Jadi ini adalah data terdiri dari 30 data gaji seseorang. Jadi nanti programnya tujuannya itu buat prediksi gaji seseorang di waktu yang tertentu. Nah, ini di sini ada misal ada 1 tahun itu mendapatkan gaji 1,39343 dan seterusnya. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke mencobanya di aplikasi Jupyter Lab. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk langkah pertama. Jangan lupa untuk library-nya yaitu import Panda ASPD. Nah, lalu selanjutnya itu mengimpor data dari X-nya tadi atau CSV-nya tadi, yaitu data salarinya yang ini tadi. Nah, kita impor dengan df sama dengan pt.read underscore CSV. Nah, selanjutnya untuk mengeceknya kita bisa lihat dengan kode df.head. Jadi di sini nanti akan muncul eh, CSV kita, tapi dari teratas yaitu 5 datanya saja. Jadi ada year experience 01234 dan salarinya 01234. Jadi muncul dari data yang teratas sebanyak 5 data. Lalu bisa juga kita mengeceknya dengan kode tf atau .info. Nah, di sini tuh maksudnya kita melihat rank index-nya itu sebanyak 30 entries atau sebanyak 30 data. Nah, bisa dilihat di sini juga di kolomnya ada year experience dan salary sebanyak 30, 30. Di sini sudah bisa dilihat infonya itu sudah masuk untuk datanya dari imporan tadi. Selanjutnya kita pakai kode X dan Y. Jadi X ini nanti tugasnya itu buat mengecek data dari year experience dan Y ini itu untuk data salary. Jadi di sini dengan kode tf.ilog min 1. Nah, min 1 ini maksudnya itu hanya data dari experience-nya saja. Jadi min 1 ini adalah salary. Jadi salary-nya itu tidak masuk dalam X. Jadi X itu datanya experience. Nah, kita bisa dicek di sini. Misal X paran. Nah, X itu datanya adalah experience dan untuk Y itu data untuk salary. Nah, jadi X itu experience dan Y itu salary. Hapus saja supaya lebih rapi. Nah, selanjutnya di sini ada kode from SQL model selection import trend test split. Nah, ini tujuannya buat men-split data menjadi dua bagian. Jadi ada X trend, X test, Y trend dan Y test. Lalu di sini juga tertulis test set 1 per 3. Nah, maksudnya test set 1 per 3 itu adalah 30% digunakan untuk data testing dan sisanya 70% itu nanti digunakan untuk trend model.
yang kita punya. Dan di sini juga ada random state sama dengan nol itu maksudnya adalah data trend dan testing datanya tetap tidak di random nantinya jika program kita akan dijalankan secara berulang-ulang. Jadi tujuannya random state itu seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada kode from scaling linear model import linear regression. Regressor sama dengan linear regressor, regressor.fit xtrend dan jtrend. Lalu selanjutnya ada y prediksi sama dengan regressor.predict xtest. Nah, di sini kita menggunakan xtrend dan jtrend sebagai data training. Lalu kita bisa mengecekkan juga di import matplotlib.bitlab asplt. Nah, nanti eh, akan muncul data seperti ini. Jadi di sini PLT scatternya xtrend jtrend colornya adalah green. Lalu xtrend register predict xtrend colornya adalah red. Dan ini ada juga title-nya yaitu kalau title-nya itu year experience versus salary yaitu ini. Dan labelnya itu kita tulis sebagai year experience dan y labelnya itu salary. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di atas, gitu year experience dan y itu salarinya. Lalu juga ada ini, ada PLT scatter X-test, Y-test dengan color green dan plot X-trend register predict X-trend color red dan titelnya itu sama year experience per salary dan X level year experience Y level salary. Nah, itu bedanya itu di sini kalau ini buat mengetes grafik dari data trainingnya dan ini adalah untuk mengetes data dari untuk grafik untuk testing. Jadi perbedaannya situ. Nah, lalu yang terakhir kita punya kode untuk prediksi gaji seseorang yang didapat pada waktu tertentu. Dibilang studi kasusnya kita bisa memprediksi gaji seseorang di waktu yang tertentu. Misal di sini ada salary prediksi sama dengan revisor dan predik 10. Nah, ini maksudnya itu kita bisa prediksi gaji seorang 10 tahun dalam 10 tahun itu mendapat gaji berapa. Nah, kita lalu print the salary for that month of year apparent is. Nah, itu nanti akan muncul the salary for that amount of year apparent is $120.275. Nah, jadi bisa disimpulkan gaji seseorang di waktu 10 tahun akan mendapatkan $120.275. Nah, kalau kita ganti misal 20 tahun, maka hasilnya adalah nah, akan prediksi gajinya itu adalah $213.735. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk program ini kita bisa memprediksi gaji seorang di waktu tertentu, di waktu yang tertentu. Mungkin sekian dari demo aplikasi atau program ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada berbanyak salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.